Suasana duka masih menyelimuti pemakaman Vidi Aldiano yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada 8 Maret 2026. Kepergian Vidi meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Di tengah prosesi pemakaman yang berlangsung hikmat, Habib Djafar turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal memiliki kepribadian hangat dan dekat dengan banyak orang di dunia hiburan. Setelah prosesi pemakaman, Habib Djafar menyampaikan kesaksian yang menyentuh mengenai kepergian Vidi Aldiano. Ia menilai penyanyi tersebut pulang dalam keadaan terbaik karena wafat pada momen yang istimewa dalam kalender Islam, yakni di bulan Ramadan yang juga bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Menurutnya, banyaknya pelayat yang hadir untuk mengantarkan kepergian Vidi menjadi tanda bahwa almarhum dikenal sebagai pribadi baik. Ia juga menekankan bahwa kesaksian orang-orang terhadap seseorang yang telah wafat memiliki makna penting sebagai doa dan harapan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan sahabatku Vidi Aldiano. Semoga diterima di sisi Allah SWT. Sampai saat ini sungguh saya sebagai sahabatmu tidak menyangka dengan kepergianmu. Semoga kamu sahabat diterima di sisi Allah. Perginya di bulan suci Ramadan semoga diterima di sisi Allah dan surga Allah. Sekali lagi selamat jalan sahabatku. Gue mau sahur tapi ngeliat berita Kak Vidi Aldiano meninggal. Ya Allah, kenapa ya? Kenapa secepat itu? Sebelum-sebelumnya ngelihat berita artis meninggal itu ya udah gitu, tapi kalau sekarang kayak ngerasa pas tahu Kak Olga meninggal gitu, ngerasa kehilangan banget, ngerasa kenapa secepat itu. Ya Allah Kak Vidi, Al-Fatihah untuk Kak Vidi dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Kak Vidi udah gak sakit lagi ya Kak. Gak tau, gue bener-bener ngerasa kehilangan. Kalian pernah ngerasa gak sih kalau semakin kesini tuh ya ternyata semakin fakta bahwasanya orang baik itu cepet banget meninggalnya. Dan kenapa orang yang justru aneh-aneh atau orang jahat lah bisa kita bilang itu malah justru panjang banget umurnya dan ada aja nih jalannya buat mereka itu hidup. Iya kan? Pasti kan ngerasa kayak gitu kan? Cuman setelah aku pikir-pikir kenapa sih orang baik kok cepet banget dipanggilnya sama yang di atas. Kita semua tahu bahwasanya makin kesini dunia ini kan makin gila ya, makin bobrok. Dan mungkin Tuhan ngerasa kalau dunia yang jelek dan bobrok ini udah gak cocok lagi buat orang-orang yang memang baik dari sononya. Makanya mungkin Tuhan ngerasa ya udahlah lu sama gue aja karena di atas jauh lebih baik. Dan biarin dunia ini makin bobrok dan makin hancur karena di sekitarnya memang banyak banget orang yang agak rada-rada, iya kan? Dan bisa terlihat banget kalau memang orang baik dari sononya pada saat meninggal yang datang itu udah bejibun, banyak tangisan, bahkan banyak juga yang tidak menangis karena orang-orang yang datang pun juga mungkin mikir ya udahlah dunia ini terlalu kejam buat orang baik kayak lo. Itu pun juga melanjutkan pertanyaan untuk diri kita sendiri yang sekarang masih ada di dunia, apakah kita juga bukan orang yang baik bagi Tuhan? Jawabannya ya cuman bisa dijawab sama diri sendiri dan introspeksi diri.
Hai, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita untuk kepulangan dari salah satu penyanyi kondang kita, penyanyi kebanggaan kita, Vidi Aldiano. Ya, sekalian gak salah dengar, hari ini tepatnya tadi sore, gue lupa di jam berapa, Vidi Aldiano telah berpulang karena penyakit kanker yang diidapnya selama bertahun-tahun. Kesan gue untuk salah satu penyanyi kebanggaan gue, Vidi Aldiano, dari SMP gue suka lagu-lagunya. Lagu pertamanya Nuansa Bening itu wow, itu zaman gue dulu waktu zaman sekolah itu salah satu lagu hits dan wajib dinyanyikan, wajib ada di MP3. Belum zaman HP iPhone, belum zaman HP Android, zaman masih BB. Gua salut sama Vidi Aldiano yang bisa survive selama bertahun-tahun dengan penyakit kansernya itu, yang gue yakin dia pasti selalu merasa tersiksa. Tapi dia bisa tetap cheerful di depan kamera, menghibur penggemarnya saat dia nyanyi. Bahkan saat dia terakhir itu di Pornhub yang begitu banyak penggemar barunya karena dia lucu. Padahal dia lagi nahan sakit, guys. Dan kita doakan yang terbaik untuk Kak Vidi Aldiano. Semoga bisa diterima dan tenang dan lebih bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikuatkan juga, diberi ketabahan, kekuatan untuk keluarga dan orang-orang yang disayang, yang ditinggalkan, dan juga penggemar-penggemarnya. Vidi Aldiano, lagu-lagu lo itu gak akan pernah kami lupakan, karena lagu-lagu hasil karya lo itu salah satu hasil karya yang legend dan timeless. So once again, turut berduka cita untuk Vidi Aldiano. Doain ya, guys. Nah, ini adalah bukti bahwasanya menjadi orang baik di dunia ini tidak akan ada ruginya. Karena orang baik itu meskipun dia sudah tiada, akan selalu ada orang-orang yang sangat mencintai dia. Ya bisa kalian lihat contohnya, ini udah ada Bang Vidi Aldiano ini. Selama hidupnya dia itu adalah orang yang sangat baik, lovable, orang yang sangat friendly, bahkan diberi gelar duta persahabatan. Dan di foto ini kalian bisa lihat pemakaman beliau pun dihadiri banyak sekali sahabat-sahabatnya. Dan saya jadi mikir gini, kenapa sih orang-orang baik itu ya, seperti Bang Vidi ini selalu dipanggil duluan sama Allah? Ya maksud saya sih, ya dunia ini ya butuh orang-orang seperti mereka. Tapi kenapa mereka dipanggil duluan gitu? Ya tapi ya lagi dan lagi namanya makhluk ya pasti ada batas umurnya. Walikuli ummatin ajal. Dan orang baik itu disayang oleh Allah, makanya dia dipanggil duluan. Ya karena innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik. Tapi yang membuat saya iri kepada almarhum Bang Vidi ini, ya beliau ini meninggalnya di bulan Ramadan, di hari 17 Ramadan nuzul Quran. Nah inilah rahasia Tuhan ya, kita itu nggak tahu kita itu akhirnya kita nanti itu gimana. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kita sebagai manusia itu, ya jangan sombong, jangan merasa kita ini paling benar. Kita nggak tahu nanti kita ini meninggalnya apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ya gak usah husnul khotimah atau su'ul khotimah dulu deh. Apakah kita bisa seperti Bang Vidi ini meninggal di bulan Ramadan? Apalagi ini juga ya buat pelajaran kepada kaum-kaum sakit hati ini ya, yang masih sekarang sibuk ngejelekin presiden sendiri, apalagi ustadz-ustadz yang banyak blunder sekarang. Ya tolong ini jadikan iktibar, jadikan pelajaran buat kalian, dan juga pelajaran bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi ya, agar bisa mencontoh pribadi dari Bang Vidi ini. Karena ya orangnya baik, lovable, ngomongnya juga gak pernah nyakitin hati orang, gak pernah nyinggung orang, kepada para sahabatnya juga baik, orang tuanya apalagi. Dan sekarang jadi pertanyaan besar, bisakah kita nanti sama seperti beliau? Nah itu adalah renungan bagi kita semua mulai sekarang. Harus selalu ingat bahwasanya
kematian itu pasti akan datang. Tapi setidaknya saat kematian itu datang, kita berbuat baik dan menjadi orang yang baik. Tidak menebar kebencian, tidak menghasut, tidak menggiring opini, tidak menyebarkan fitnah. Dan apalagi juga alasannya sepele, karena junjungan kita kalah. Itu sangat miris sekali sih. Dan terakhir dari saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bang Fidi. Saya cuma bisa mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa ghfir sayiatihi wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan terima kasih juga kepada Bang Fidi karena sudah menjadi orang yang sangat baik, orang yang sangat dicintai. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan Bang Fidi, termasuk saya. Ya, semoga keluarga yang ditinggal pun diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Selamat jalan Bang Fidi, karya-karyamu akan selalu dikenang.